Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di sini ya Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat pendidik sekalian. Eh, Tetap semangat ya, semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan berbagi buat sahabat-sahabat sekalian ya yang masih penasaran seperti apa mempersiapkan eh, pelaksanaan observasi kelas. Terus apa saja yang perlu kita unggah ya di PMM dan apa saja nanti yang menjadi persiapan kita secara keseluruhan dan kemudian bagaimana proses observasi dan bagaimana proses penilaian observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan seperti apa pula Ibu Bapak sekalian bisa melihat hasil observasi. Oke, next ya kita langsung aja. Silakan dibuka di browser sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya menggunakan laptop. Ya, ke platform Merdeka Mengajar. Jangan lupa login dengan akun belajar. Nah, kemudian pilih pengelolaan kinerja. Oke, yang saya tampilkan ini adalah guru ya. Ya, guru yang pertama membuat dulu persiapan pelaksanaan observasi. Diingat ya, ini persiapan dilaksanakan pada bulan Februari ya. Nantinya kita akan observasi atau pelaksanaan observasi itu akan dilaksanakan di bulan Maret. Oke, tampilan kita semuanya di bulan Februari seperti ini akun kita. Jika sudah, teman-teman langsung pilih cek langkah observasi. Oke. Nah, yuk kita buat dulu persiapan atau isi dokumen persiapan. Ya, kita isi ya. Oke. Nah, sahabat-sahabat sekalian harus ingat ya, pada saat membuat perencanaan di bulan Januari, kita memilih satu dari 8 indikator yang merupakan rekomendasi dari rapot pendidikan ya. Nah, yang kita pilih itu akan menjadi fokus perhatian kita untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja sampai pada penilaian. Nah, yang saya demo ini karena guru yang bersangkutan memilih indikator keteraturan suasana kelas. Tentunya, rubrik observasinya juga berbeda dengan Bapak Ibu yang memilih selain daripada indikator ini. Oke, kita lihat ini rubriknya dipelajari dulu ya. Kita disarankan ini untuk melakukan hal-hal ini yang warna hijau dan juga disarankan untuk tidak melakukan hal-hal yang berwarna merah ini atau perilaku yang perlu dihindari dalam pelaksanaan observasi nanti. Ya, tiap indikator ini ada tiga aspek perilaku. Ya, seperti ini ya. Ini ada tiga, ini satu, dua, tiga. Nah, Bapak Ibu, kita diminta, ya, ini ketiganya, kita diminta untuk memilih atau mencentang minimal satu dan maksimal tiga. Silahkan mau fokus pada spesifik atau mau spesifikasikan pada target perilaku yang mana. Ketiga ini namanya target perilaku, ya. Oke, misalnya ini saya contohkan guru ini memilih melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondisif. Kalau memilih ini berarti di dalam perencanaan RPP kita sampai pada pelaksanaan dan penilaian pembelajaran juga kita harus tunjukkan ini ya perilaku-perilaku yang dianjurkan dari fokus perilaku satu ini yaitu melakukan komunikasi positif. Oke, next kita langsung aja. Nah, kemudian apa saja yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Mana target perilaku? Ini yang saya pilih, ya. Nah, supaya
pada proses pembelajaran saya mampu melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, apa yang perlu kita siapkan dan apa yang perlu kita pelajari agar supaya target perilaku ini dapat dilaksanakan. Nah, saya contohkan misalnya mempelajari topik pelatihan mandiri terkait dengan eh, komunikasi positif ya, positif dan menciptakan kelas yang kondusif. Nah, ada lagi silakan. Misalnya ini. Jadi selama proses persiapan, teman-teman bisa mempelajari seperti apa cara-caranya untuk membangun komunikasi yang positif. Atau dengan cara dua misalnya mencermati ya praktik praktik baik guru lainnya di PMM terkait dengan eh, target perilaku yang dipilih. Nah, oke. Intinya pada kolom ini, teman-teman menyesuaikan sesuai dengan indikator masing-masing dan maksudnya kita menulis apa yang akan kita kuatkan ya, kita yang belum kita tahu dari target perilaku ini, apa yang perlu kita kuatkan lagi. Oke, next kita langsung ke jadwal observasi. Misalnya ini pada tanggal 8 ya, 8 Maret 2024. Ya, pilih jenjangnya, kemudian kelasnya, pilih mapel. Ya, contoh saya contohkan ini adalah pendidikan Pancasila di SD kelas 4. Catatan opsional bisa dikosongkan, tapi kalau jika dibutuhkan silakan dimasukkan apa misalnya ya observasi dilaksanakan pada jam pertama ya ya. Oke, 0800 0945 nanti disesuaikan lagi dengan keadaan masing-masing. Saya hanya contohkan saja sahabat-sahabat sekalian. Oke, sekarang kita akan mengunggah RPP. Ya. Nah, tentunya kita tidak langsung mengunggah nih. Teman-teman perlu mempersiapkan dulu RPP-nya, perlu lakukan asesmen awal atau juga ini dalam bentuk modul ajar, intinya disesuaikan dengan kurikulum masing-masing. Ya, kita keluar dulu, kita simpan, ya kita simpan, kita desain pembelajaran yang fokus salah satunya adalah di sini teman-teman, pada target perilaku yang telah teman-teman pilih tadi. Nah, ini kan target perilakunya ini. Nah, sekarang kita siapkan langkah-langkah pembelajaran yang menggambarkan bagian daripada target perilaku. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Oke, next. Saya mengerti. Kita keluar dulu, ya. Dan kita siapkan dulu RPP-nya. Ya, tentunya dalam menetapkan tanggal yang telah saya demo tadi, menyiapkan RPP, semuanya harus dilakukan melalui komunikasi dan juga kolaborasi dengan kepala sekolah. Kita tidak bisa misalnya seperti ini tadi ya. Nah, di sini ya, kita tidak bisa langsung mengfatwa langsung bahwa tanggal 8 ini adalah final. Tapi ini juga nanti dikomunikasikan lagi dengan kepala sekolah ya, karena dikhawatirkan ada guru juga yang memilih tanggal 8 sehingga benturan waktu. Oke, next kita langsung siapkan RPP-nya. Nah, sebelum kita membuat rancangan pembelajarannya, baik itu RPP maupun modul ajar, ya kita perlu melihat dulu di program pengajaran kita di bulan Maret ya, tanggal 8 ya. Lingkup materi atau TP ataupun KD yang akan dibelajarkan dengan murid itu pada topik apa? Yuk kita cek. Teman-teman boleh mengecek di program semester, di program harian, atau juga teman-teman boleh cek di apa namanya? Di ATP ya. Ya, intinya pada program pengajaran kita yang menggambarkan
waktu pelaksanaan. Oke, ini bulan Maret tanggal 8 minggu kedua, berarti materi yang nanti akan ditempuh adalah mengidentifikasi aturan lingkungan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, sahabat sekalian, pada tujuan ini ya, pada tujuan ini, nah ini kan TP yang bersifat instruksional umum. Nah, karena ini pertemuannya hanya satu kali saja untuk pelaksanaan observasi, berarti kita akan spesifikasikan lingkup dari materi ini ke satu pertemuan saja untuk RPP-nya. Ataukah boleh teman-teman mendesain satu RPP untuk berapa kali pertemuan, nanti fokus observasinya pada pertemuan yang mana. Nah, saya praktikan ini adalah untuk satu RPP atau modul ajar satu pertemuan. Oke, karena ini mengidentifikasi aturan lingkungan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal, cakupannya ini adalah luas, maka pada tanggal 8 ini saya hanya fokus untuk mengidentifikasi aturan di lingkungan keluarga. Nah, nanti di sekolah dan di lingkungan sekitar akan dibahas pada pertemuan selanjutnya di luar dari aktivitas observasi ini. Oke, next setelah kita temukan lingkup materi atau TP-nya, kita langsung desain RPP. Nah, untuk mempercepatnya, teman-teman, video ini RPP-nya sudah saya buat dan sudah jadi untuk pertemuan tanggal 8 dengan topiknya adalah aturan atau materi pokoknya adalah aturan di lingkungan keluarga. Nah, ini yang saya praktikan ini adalah RPP. Untuk modul ajar sama aja ya, cuman struktur aja yang berbeda atau komponennya aja yang berbeda, sedikit aja yang berbeda. Tapi intinya kita fokus pada tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, ya, kemudian kegiatan pembelajaran dan juga penilaian. Nah, teman-teman dalam mendesain RPP ini, teman-teman harus fokus ke sini. Ya, di samping menggunakan pendekatan metode dan model lainnya, tapi harus menunjukkan ini. Ya, guru memanggil murid dengan menyebut namanya, guru menyampaikan harapan positif depan kelas. Ya, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Kita cek apakah di RPP sudah tergambar aktivitas seperti itu. Nah, ini sudah ya di kegiatan presepsi, di kegiatan awal. Karena ini membahas tentang aturan, nah, ada persepsi yang dibuat oleh guru. Permainan mengikuti aturan dengan murid, menyebutkan namanya di depan kelas, kemudian menyampaikan harapan positif dari pembelajaran hari ini. Nah, ini nanti akan bagian daripada aspek observasi atau target perilaku observasi yang tadi nih, sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang ini. Dua ini udah masuk ya. Nah, sekarang guru harus menciptakan pembelajaran itu dengan aktivitas yang mencairkan suasana. Kita cek lagi apakah di RPP-nya sudah tergambar. Nah, contoh di sini ya. Dinamika kelas. Nah, ada kelas dikelompokkan berdasarkan profil pelajar, profil belajar. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk bermusyawarah memilih ketua dan juru bicaranya. Oke, ini bisa masuk ya. Ya, kemudian ini bisa sebagai relaksasi pembelajaran, guru melakukan permainan snowball throwing untuk menemukan kelompok mana yang presentasi lebih awal. Oke, ini juga masuk. Ya, nah ini kegiatan-kegiatan yang menyemangati murid atau membangkitkan dinamika kelas yang kondisif. Nah, sudah bisa terakomodir ini target perilakunya, kemudian dilanjutkan dengan penilaian dan silahkan dilengkapi ya. Pembelajaran itu tidak bisa terpisah dengan penilaian, silahkan dilengkapi dengan asesmennya. Oke, ini daftar periksa untuk pembelajaran hari ini, lembar kerjanya ya, program remedinya, terus ada bahan bacaan ya. Nah, seperti ini. Ya, ini boleh dikatakan apa ya? RPP plus ya, ya sudah semi modul lah. Oke, kalau sudah, ini teman-teman kita save as, save as, ya kita pilih PDF, ya kita pilih PDF. Nah, misalnya namanya adalah RPP untuk observasi. Ya, saya beri nama. Seperti itu lalu kita save. Pastikan ini adalah PDF ya.
Lalu kita simpan. Oke, ya. Nah, kalau sudah simpan, ya sekarang kita langsung kembali ke kepala sekolah. Jadi jangan dulu teman-teman upload dan kumpulkan. Kita kembali lagi ke kepala sekolah untuk dilihat lagi pembelajaran kita pada pertemuan tanggal 8 ini. Next, oke. Setelah dikomunikasikan dengan kepala sekolah dan kepala sekolah sudah menyetujui, teman-teman langsung masuk lagi ke PMM, ya. Masuk lagi ke PMM seperti ini. Kemudian teman-teman pilih cek langkah observasi lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Pilih lanjutkan. Next, ini yang sudah kita simpan draftnya tadi, tidak perlu diubah lagi. Kita langsung aja unggah dokumen RPP. Next, kita unggah. Nah, apakah boleh RPP saya tadi saya unggah di bukti karya? Boleh, silakan diunggah di bukti karya. Bagaimana cara mengunggah ya RPP kita di bukti karya? Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang cara membuat RPP dan modul ajar untuk target perilaku observasi. Di sana sudah saya demokan bagaimana mengunggah di bukti karya. Nah, bagaimana kalau saya belum mengunggah di bukti karya, RPP-nya masih di laptop? Teman-teman langsung aja pilih unggah dokumen. Next, kita cari tadi, nah ini RPP untuk observasi. Terus kita open. Ya, pastikan filenya adalah berbentuk PDF dan tidak boleh melebihi 10 MB. Kalau sudah dan sudah yakin, silakan kumpulkan. Ya, pastikan dicek ulang ya, karena ini kalau sudah dikumpulkan agak sulit lagi diedit kembali. Oke, kita pilih kumpulkan. Next, langsung teman-teman pilih kumpulkan. Ya, oke. Sudah berhasil dikumpulkan. Selanjutnya, gurunya bikin apa? Nah, gurunya ini langsung di sini sudah tercentang. Berarti sudah selesai. Kita berpindah ke step berikut. Nah, ini sudah biru, sudah terbuka gemboknya. Sementara untuk step atau langkah-langkah berikutnya itu masih terkunci. Berarti kita harus selesaikan satu demi satu langkahnya. Nah, kita menunggu atasan melakukan observasi. Atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal pada tanggal 8 Maret nanti sesuai jadwal kita. Nah, kita cek rincian ya. Ini rinciannya teman-teman yang kita masukkan tadi untuk pertemuan tanggal 8 SD kelas 4 Pendidikan Pancasila. Ini rubrik. Nah, upaya untuk mempelajari yang ini ya. Terus fokus observasi dari 3 target perilaku tadi kita memilih yang ini. Oke, ini persiapan dengan matang dan tetap semangat. Oke, perlu diingat bahwa rubrik observasi hanya ditujukan pada untuk membantu atasan kita observasi langsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja. Ingat ya, ini bukan penilaian akhir kinerja. Masih ada kelanjutannya, masih ada tindak lanjut dan refleksi. Kemudian penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda sebelum observasi ke setelah observasi. Nah, ini fokusnya nanti, oke? Sekarang kita masuk pada tahap observasi. Nah, tiba saatnya tanggal 8. Bapak Ibu mengajar seperti biasa dengan topik ya tadi tentang aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dengan rencana pembelajaran yang sudah diunggah di bulan kemarin atau di bulan Februari. Bapak Ibu laksanakan pembelajaran, terus kepala sekolah melakukan observasi nih di dalam kelas. Kemudian seperti apa Bapak Ibu kepala sekolah memberi nilai observasi? Yuk kita pergi ke akun kepala sekolah. Oke, seperti biasa, kepala sekolah kembali masuk ke PMM, ke pengelolaan kinerja. Nah, selanjutnya kepala sekolah melakukan penilaian. Ya, sekali lagi masuk seperti ini. Kepala sekolah pastikan berada di beranda, lalu pilih lakukan penilaian. Sekarang kita cek daftar guru. Nah, ini ya, di sekolah ini ada 2 guru teman-teman ya. Ada 2 guru yang sudah mengusulkan. Sekarang saatnya, ini jadwalnya ya. Untuk guru A ini Jumat 8 Maret,
Untuk guru B ini pelaksananya Senin 11 Maret. Oke, kita akan melakukan observasi untuk guru A, yaitu pada hari Jumat 8 Maret. Nah, kepala sekolah langsung nilai. Ya, oke, kita klik nilai. Ya, nanti di kepala sekolah akan tampil begini, teman-teman, ya. Oke, nilai observasi 8 Maret, cek rincian. Ini yang diisikan oleh guru tadi secara otomatis sudah muncul di sini. Fokus observasinya, upaya untuk mempelajari sudah muncul, ya. Terus ini panduan penilaian, kepala sekolah bisa mempelajari ini, ya. Kalau merah itu berarti belum dilakukan. Nah, ini penjelasannya. Kalau kuning ini dilakukan tapi belum efektif. Nah, ini penjelasannya. Begitupun hijau dilakukan dan efektif. Nah, kepala sekolah bisa cek RPP yang diunggah tadi oleh guru, kita cek. Nah, ini RPP yang diunggah oleh guru tadi, langsung bisa dilihat oleh kepala sekolah pada saat observasi. Wah, keren sekali ya. Oke, nah kita kembali. Sekarang pelaksanaan observasi. Apa yang dinilai oleh kepala sekolah? Nah, ini yang dinilai oleh kepala sekolah, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Ini guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ini nanti akan kita centang apakah sudah sesuai dengan keterangan di atas ini. Jadi nanti kepala sekolah baca lagi ini ya, ini rubrik atau panduannya ya, ataukah ini pada saat observasi itu dilakukan secara efektif. Ya, kemudian ini misalnya dilakukan secara efektif, lalu masukkan catatan rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Yuk, masukkan catatan di sini. Nah, ini berarti tergambar bahwa kepala sekolah harus masuk dengan laptop atau HP untuk bisa mengisi ini. Nah, kalau Bapak Ibu kepala sekolah merasa ini agak kesulitan harus bawa-bawa laptop ke kelas, Bapak Ibu kepala sekolah bisa cetak dulu di sini. Nah, bisa print formulir ini, ya, rubrik ini bisa di-print dulu, di-print, kemudian diisi dulu secara manual, nanti setelah itu baru bisa dimasukkan di sini. Next, kita mencoba untuk menilai proses observasi. Nah, pada indikator 1, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ini tetap tampil 3 target perilaku. Tapi kepala sekolah harus fokus karena pilihannya itu untuk guru ini dia akan fokus lebih kondusifnya ke sini. Ya, lebih ditingkatkan ke sini. Nah, misalnya pada kegiatan ini guru ini dilakukan tapi belum efektif. Kenapa? Karena ya ini dilakukan tapi belum mempengaruhi pembelajaran mencapai tujuan. Oke, catatan misalnya. Ya, misalnya di sini kita beri masukan komunikasi positif yang dilakukan sudah membangun suasana kelas yang kondusif. Ya, tetapi pencapaian tujuan pembelajaran belum maksimal. Oke. Nah, misalnya di sini guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaitkan keterlibatan peserta didik. Ya, oke. Sudah melakukan strategi pengelompokan untuk peningkatan keterlibatan peserta didik. Ya, terus kembangkan pada pembelajaran lainnya. Oke, kemudian ini guru membantu dan meningkatkan aturan dan kesepakatan kelas ya. Nah, ini nanti ini semua terkait dengan ini teman-teman, fokus perilaku yang dirubah. Oke, kita lihat lagi apakah dalam pembelajaran guru itu membantu meningkatkan aturan kesepakatan kelas yang telah dibuat dengan murid itu dijalankan dengan baik ya, ataukah masih menjadi rutin ataukah sudah menjadi budaya. Nah, langsung diisi di sini. Ya, guru sudah membuat dan meningkatkan kesepakatan kelas titik perlu dipertahankan pada pembelajaran lainnya.
Ya, ini kita beri catatan, teman-teman. Jadi catatan-catatan ini nanti akan masuk juga di akun guru. Ya, oke. Kita langsung terakhir, apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Ya, misalnya terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, manfaatkan ya PMM sebagai teman penggerak untuk mendapatkan inspirasi pembelajaran terkait dengan fokus perilaku ini. Oke, next. Kalau sudah, sekarang saatnya kita kumpulkan. Klik. Nah, langsung kumpulkan. Oke. Yuk, setelah dikumpulkan, teman-teman, ya, data ini, nah, kita kumpulkan. Oke. Oke, kita kumpulkan. Jika sudah dikumpulkan, sahabat sekalian, maka secara otomatis juga akan terkirim di akun guru. Guru bisa mengecek di akunnya apa hasil observasi, apa catatan-catatan observasi yang diberikan kepala sekolah kepada saya. Oke, keren. Namun, yang saya praktikkan ini, sahabat-sahabat sekalian, ini tidak sekedar bahwa harus secara sistematis begini terus ya, tetapi komunikasi itu terus terbangun. Ya, walaupun kepala sekolah sudah menulis hasilnya di sini, kepala sekolah juga bisa langsung berkomunikasi dengan secara lisan. Misalnya, Pak tadi luar biasa ya, itu pada kegiatan melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, Bapak sudah menunjukkan pembelajaran yang luar biasa. Ya, ya. Nah, walaupun kita sudah tulis di sini, perlu membangun komunikasi lagi. Nah, nanti kita sampaikan. Ya, untuk detailnya hasil observasi Bapak bisa lihat di akun Bapak. Oke, seperti itu sahabat-sahabat, sederhananya persiapan, pelaksanaan dan penilaian observasi. Semoga terbantu video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.